Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Seluruh Indonesia, Teguh Santosa. Bung Teguh, selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Mas. Pagi. Bagaimana kabarnya, Bung Teguh? Kabar baik, Mas. Jadi kalau melihat perkembangan dunia siber sekarang ini, yang juga banyak sekali paham-paham radikalisme kampanye di media sosial, ranah digital begitu, itu bagaimana Bung Teguh melihatnya? Ya, memang di platform digital ini kan semuanya berkumpul ya. Iya. Hal-hal baik, hal-hal buruk, gagasan-gagasan dari masa lalu ya, kemudian identitas juga tumpang tindih kan begitu. Jadi ini memang sesuatu disrupsi yang di satu sisi memang baik karena kita bisa belajar lebih banyak hal gitu. Tetapi di sisi lain kalau literasinya memang kurang, maka bisa disalahartikan juga begitu ya. Jadi memang inilah tantangan kita di era disrupsi ini. Tapi literasinya bagaimana kalau Bung Teguh lihat juga, terutama kepada anak muda lah begitu yang mudah terpapar dengan pola-pola seperti ini. Nah, ini ada dua fakta yang menurut saya agak membingungkan sebetulnya. Yang pertama, kalau menurut UNESCO itu negara kita ini adalah negara dengan tingkat minat baca yang rendah ya. Salah satu yang rendah di dunia, itu fakta pertama. Nah, fakta kedua, negara kita ini adalah negara dengan kepemilikan gadget terbesar di muka bumi juga. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan ada sekelompok masyarakat gitu ya, negara yang kemauan minat baca, minat literasinya rendah, tetapi punya gadgetnya tinggi begitu ya? Iya, dia memiliki akses yang cukup luas. Nah, ini kan pekerjaan kita semua menurut saya, bukan cuma pekerjaan media, bukan cuma pekerjaan pemerintah, tetapi kita semua sektor pendidikan, ekonomi juga, dan semuanya lah gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain juga saya melihat begini ya. Radikalisme itu menurut saya juga adalah ekspresi dari ketimpangan ekonomi, dari kegagalan pembangunan juga begitu. Nah, ketika orang merasa bahwa dirinya terpinggirkan, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia punya kecenderungan untuk mencari alasan, untuk mencari pembenaran gitu. Nah, dan di era disrupsi ini, sebaik-baik tempat untuk mencari pembenaran itu adalah tadi smartphone yang dia miliki menurut dia gitu ya. Dan kapasitas, kemampuan literasinya yang rendah tadi membuat ini seperti botol ketemu dengan tutupnya gitu. Jadi merasa terbenarkan tentang kebencian, tentang ketidaksukaan, tentang perasaan terzolimi dan seterusnya. Nah, maka saya hendak mengatakan bahwa ini bukan cuma fenomena keyakinan seseorang gitu ya, juga bukan fenomena akses yang cukup luas sementara pengetahuan, pemahaman yang sangat rendah, tetapi juga fenomena pembangunan begitu ya. Dan saya tidak akan menunjuk siapapun sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, karena ini betul-betul pekerjaan kita semua, pekerjaan rumah tangga. Akar masalahnya itu sebetulnya begitu ya, Bung Teguh ya? Kalau menurut saya iya, karena ketika orang... Ketimpangan itu begitu ya akar masalahnya ya? Iya, ketimpangan, ketidakadilan perasaan ditinggalkan, perasaan diabaikan, perasaan sulitnya mencari pekerjaan, perasaan kok ada sebagian orang yang hidup dengan sangat mudah, sementara dia hidupnya sangat, sangat tadi itu ya, tidak beruntung ya. Tapi juga kita kan melihat bahwa radikalisme ini juga pelakunya bukan masyarakat ekonomi bawah saja gitu ya. Ada juga yang motifnya adalah motif politik juga kan. Nah, mereka ini yang bisa digerakkan, bisa digunakan oleh orang-orang yang punya privilege di lingkungan politik, dan yang punya privilege ini pasti ya tadi bukan dari kelompok yang literasinya rendah atau ya justru karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami karakter masyarakat yang seperti tadi itulah, maka saudara-saudara kita ini bisa digerakkan dengan mudahnya gitu ya. Dan mereka juga menggunakan sumber daya finansial untuk kampanyenya lebih besar begitu ya, Bung Teguh ya? Menggunakan ranah digital juga begitu kan? Iya, bisa begitu. Ya, tapi Bung Teguh kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini kan radikalisme itu kan tidak hanya melulu terkait dengan masalah terorisme begitu ya, tapi kan juga bentuk-bentuk kekerasan dan kebencian lainnya. Nah, pola-pola kampanye radikalisme oleh pihak-pihak tertentu lah kita katakan begitu ya, untuk mempengaruhi anak bangsa ini tuh seperti apa sekarang polanya, Bung Teguh, kalau Anda lihat di dunia siber kita?
Kalau saya tadi ya dengan menanamkan dalam tanda petik identitas yang mereka yakini sebagai identitas gitu ya. Karena ini kan semua berangkat dari perasaan apakah ada kesamaan nasib ya, ada kesamaan apapun itulah ya dengan pihak yang dibayangkan sebagai bagian dari kelompoknya gitu. Saya kira itu, dan kalau saya perhatikan belakangan ini kan kita bisa melihat misalnya kalau kita bicara tentang radikalisme dalam wujudnya yang paling kasat mata itu kan serangan teroris ya. Kita patut bersyukur saya kira dalam beberapa tahun belakangan ini kan itu hampir tak terdengar lagi lah begitu. Cukup signifikan gitu ya. Tapi tadi yang Mas Zaini sampaikan memang soal kebencian, perasaan berbeda itu yang muncul barangkali banyak. Nah itu tadi menurut saya dampak dari tadi ya ada perasaan terpinggirkan sementara yang lain bisa disaksikan juga karena ketimpangan ekonomi itu juga menjadi pemandangan sehari-hari kan begitu di gadget ini. Jadi kok saya sih selalu melihatnya dari hal yang paling paling materialis gitu ya. Gitu. Nah, mereka yang gampang digerakkan, yang menggerakkan ya tentu saja tadi orang-orang yang juga sebetulnya pendidikannya tinggi ya, kemudian mereka adalah demagog, mereka adalah orator ya, mereka tahu titik-titik lemah psikologi seseorang ketika merasa berada di titik paling bawah gitu. Nah, justru itu yang paling berbahaya ya, begitu ada yang punya kepentingan menggerakkan soal ini, itu yang paling berbahaya begitu Bang Teguh. Iya, itu paling berbahaya. Tetapi kan bahaya mereka itu sebetulnya bisa ditangani kalau kita mengerti obatnya. Tadi itu obatnya adalah menghilangkan ketimpangan atau meminimalisir jarak ketimpangan gitu ya. Obatnya bagi anak-anak muda ini adalah lapangan pekerjaan yang decent, yang layak gitu ya untuk mereka. Sehingga lapangan pekerjaan itu bisa menghidupi mereka dan keluarganya. Pokoknya apapun alasan yang membuat orang kemudian menjadi benci pada sekelompok orang, itu ditutup aja alasan itu. Bagaimana cara menutupnya? Bukan meniadakan informasi mengenai ketimpangan, bukan. Tetapi dengan memberikan solusinya begitu. Misalkan kalau pekerjaan kurang, anak-anak muda khawatir tidak punya pekerjaan, bukanlah lapangan pekerjaan sebesar-besarnya buat mereka begitu, Bang Teguh. Betul. Nah, saya sih melihat tren pemerintahan sekarang bergerak ke arah situ ya. Jadi begini, kita ini kan sering sekali dibuai dengan istilah bonus demografi. Nah, ini ada kaitan dengan hal itu menurut saya. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa bonus demografi ini adalah situasi di mana kita bisa memanfaatkan kelebihan tenaga produktif sehingga mereka menjadi produktif, baru kita bisa sebut itu bonus demografi. Tetapi kalau ada situasi di mana masyarakat kita tenaga produktifnya melebihi yang tidak produktif, dia menggembung di garis tengah, di wilayah tengah, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan mereka, itu bukan bonus demografi, itu bencana demografi gitu. Nah, jadi kalau kita memang ingin memanfaatkan kelebihan sumber daya produktif tadi sehingga dia menjadi bonus demografi, maka ya kita memang harus memberikan peluang yang cukup besar, lapangan pekerjaan ya, kemudian bukan cuma lapangan pekerjaan tetapi juga lapangan pekerjaan yang itu bisa dijadikan sandaran hidupnya dan keluarganya gitu. Nah, maka saya bilang tadi ada tren yang bagus ya, misalnya pemerintah berusaha untuk memperkuat kaki-kaki kita, kuda-kuda kita di wilayah ekonomi real misalnya ya. Di pedesaan sekarang mulai masuk ke isu-isu ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, masuk ke isu koperasi misalnya ya. Walaupun barangkali kita masih butuh waktu karena sudah terlalu lama kita tidak melihat koperasi misalnya sebagai instrumen yang penting dalam perekonomian kita. Nah, sekarang sedang ada shock terapi untuk membuat kita berpikir kembali ke arah situ. Jadi ini tren yang bagus dan ini harus diteruskan menurut saya. Karena hanya kalau kita lihat Cina, Republik Rakyat Cina itu, mereka bisa disebut mendapatkan bonus demografi karena mereka memanfaatkan kelebihan sumber daya tenaga produktifnya itu dengan membuat lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Mereka industrialisasi, mereka nggak peduli, mereka baja ini, baja itu, kopi ini, kopi itu. Tetapi sekarang kita lihat teknologinya maju, ya, lapangan pekerjaan dia juga tersedot, ya, bahkan mereka kemudian akhirnya bisa memberikan lapangan pekerjaan yang pantas bagi masyarakatnya di negara lain. Mereka bisa mengekspor produk-produk mereka ke negara lain. Ini kan sesuatu hal yang kita juga perlu lihat bagaimana caranya gitu ya. Jadi kita juga jangan malah tergantung pada Cina juga persoalan gitu. Kalau misalnya kita semua kita terus membiasakan tradisi impor ini,
Terus yang bekerja di sini siapa? Ya nanti akan muncullah itu akan menjadi persoalan baru. Nah jadi maksud saya yang sedang digerakkan oleh pemerintah ini ke arah itu juga, pemanfaatan sumber daya manusia produktif tadi ke area-area yang memang membutuhkan produktivitas tinggi dari anak-anak muda kita gitu, dari kita ini. Saya kira itu kuncinya. Nah, kita kan hanya dengan mengajarkan literasi saja, tetapi tidak cukup begitu ya. Enggak cukup, bisa. Karena ada masalah di hulu itu yang memang harus diselesaikan dulu begitu ya, Bung Teguh ya. Betul. Bung, ini kan kemarin kita sempat dihebohkan dunia maya kita lah dengan Umar Pate, mantan narapidana teroris bom Bali yang membuka kedai kopi. Ini mungkin bisa menjadi sebuah contoh, tidak hanya lapangan kerja, mungkin juga peluang-peluang usaha kecil-kecilan lah bagi anak-anak muda kita atau masyarakat begitu ya, yang bisa dibuka selebarnya, bisa menyelesaikan juga masalah seperti ini begitu, Bung Teguh. Bisa, itu kan bisa. Nah, tapi juga jangan biarkan mereka bertarung sendiri kan. Ya, harus ada pendampingan begitu ya. Jangan misalnya diminta turun ke sawah jadi petani, tapi harga pupuknya dibiarkan harga pasar. Ya. Nanti harga gabahnya dibiarkan dipermainkan oleh tengkulak, kan sama aja. Ya. Atau cari modal juga susah begitu kan. Kan tidak juga seperti itu harusnya ya. Ya. Betul, makanya saya bilang ini memang multifaset, ini memang multidimensi, dan ini pekerjaan kita semua. Sumber daya ekonomi harus dibuka kepada mereka, tapi bukan bilang, itu lapangan pekerjaan, lu kerja dong ke sana. Enggak cukup begitu. Ya kan, skillnya harus dibantu juga, dibuka pusat-pusat pelatihan, pendidikan vokasional diperbanyak gitu ya, supaya anak-anak muda kita ini yang sekarang barangkali SMP, SMA lah ya, itu nanti mereka bergerak ke arah produktif. Nah, memang belakangan kita lihat juga ya, SMK banyak ya. Jadi maksud saya, sebetulnya trennya sudah ada ke arah situ, ke arah vokasional tadi, tetapi barangkali dia harus di-boost lagi, harus dapat suplemen yang lebih kuat lagi, sehingga tadi anak-anak muda kita ini memang mereka punya harapan lah ke depan begitu ya. Hidup di negara ini. Sehingga bisa menurunkan pengaruh-pengaruh radikalisme lah yang bisa mempengaruhi mereka begitu ya, Bung Teguh. Terutama juga dimainkan oleh pihak-pihak tertentu mungkin begitu ya, Bung Teguh ya, dengan program seperti itu. Iya, Mas Denny, saya melihatnya seperti itu. Ya, baik kalau begitu. Bung Teguh, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Terima kasih, Mas. Selamat pagi, Bung Teguh. Salam sehat juga, Bung. Ketua Umum Jaringan Media Siber Seluruh Indonesia, Teguh Santosa.